Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Volea Putri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B dengan NIM P279041240097. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Ilmu Biomedik Dasar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita bagian internal dan eksternal. Saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita bagian internal. Yang pertama ada uterine fundus, merupakan bagian paling atas dan terluas dari uterus yang terhubung ke saluran tuba. Fungsinya yang pertama menyeimbangkan hormon selama kehamilan, yang kedua melindungi janin, yang ketiga terhubung ke saluran tuba sehingga tuba Fallopi dapat masuk ke uterus selama kehamilan. Yang kedua ada uterus. Uterus merupakan organ reproduksi wanita yang berbentuk buah pir terbalik yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsi dari uterus yang pertama menampung sel telur yang telah dibuahi, yang kedua melindungi janin, yang ketiga mempersiapkan kelahiran dan membantu persalinan. Selanjutnya yang ketiga ada fimbria, merupakan tonjolan seperti jari yang terletak di ujung tuba Fallopi dekat dengan ovarium. Fungsi dari fimbria menangkap sel telur yang sudah matang dan mendorongnya ke tuba Fallopi. Selanjutnya yang keempat ada endometrium, merupakan lapisan terdalam dari rahim uterus. Fungsi dari endometrium yang pertama sebagai tempat menempel sel telur yang telah dibuahi. Yang kedua, selama kehamilan, endometrium memberikan nutrisi dan zat-zat berguna bagi pertumbuhan janin. Yang kelima, myometrium. Myometrium merupakan lapisan tengah dan paling tebal dari dinding rahim yang sebagian besar terdiri dari otot polos. Fungsinya berkontraksi dan mengeluarkan janin saat melahirkan. Yang keenam ada perimetrium, merupakan lapisan rahim terluar. Fungsinya sebagai pelindung rahim. Selanjutnya yang ketujuh vagina. Vagina merupakan saluran elastis yang menghubungkan vulva dengan rahim dan merupakan organ seksual yang penting bagi wanita. Fungsi dari vagina yang pertama sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, yang kedua tempat keluarnya janin saat persalinan, yang ketiga sebagai jalan masuk sperma ke rahim untuk proses pembuahan. Yang kedelapan ada serviks, merupakan bagian rahim yang menghubungkan vagina dengan rahim. Fungsinya yang pertama membantu proses menstruasi dan pembuahan sel telur, yang kedua membantu proses reproduksi. Selanjutnya yang kesembilan ada cervical canal, merupakan saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim yang juga dikenal sebagai leher rahim atau cervix. Fungsinya yang pertama memungkinkan sperma bergerak dari vagina ke rahim untuk membuahi sel telur. Yang kedua memungkinkan sperma bergerak dari vagina ke rahim untuk membuahi sel telur. Yang ke-10 ada ovarium ligamen, merupakan jaringan ikat yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Fungsinya yang pertama menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang memasuk nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Selanjutnya yang ke-11 ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi dari ovarium yang pertama memproduksi sel telur, yang kedua menghasilkan hormon. Ovarium memproduksi hormon ovarium seperti estrogen, androgen, dan progesteron. Selanjutnya yang ke-12 ada tuba Fallopi, merupakan saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim. Fungsi dari tuba Fallopi yang pertama mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim, yang kedua sebagai tempat pembuahan sel telur oleh sperma, yang ketiga menggerakkan embrio atau sel telur yang sudah dibuahi ke rahim. Jadi itu merupakan struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita bagian internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis merupakan tonjolan berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan lemak subkutan yang menutupi tulang kemaluan. Fungsi dari mons pubis sebagai bantalan dan sumber feromon pada reproduksi wanita. Mengandung kelenjar sebasea yang menghasilkan feromon, yaitu zat kimia yang dapat memicu ketertarikan seksual. Yang kedua, klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Fungsi dari klitoris yaitu menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual.
Yang ketiga, uretra. Uretra merupakan saluran berbentuk pipa di dalam tubuh yang menghubungkan kandung kemih dengan meatus uretra. Fungsi dari uretra merupakan sebagai saluran pembuangan urin yang telah ditampung di dalam kandung kemih. Selanjutnya yang keempat ada labia mayora, merupakan lipatan kulit yang menonjol di bagian luar vagina atau yang biasa disebut sebagai bibir besar. Fungsi dari labia mayora yang pertama melindungi bagian luar sistem reproduksi wanita dari infeksi. Yang kedua membantu melindungi vulva dari tekanan mekanis dan gesekan. Selanjutnya yang kelima yaitu perineum. Perineum merupakan area kulit tipis yang terletak di antara alat kelamin dan anus dan merupakan bagian bawah rongga panggul. Fungsinya yang pertama menopang organ internal, yang kedua membantu buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya yang keenam ada prepuce atau tudung klitoris, adalah lipatan kulit yang menutupi bagian luar klitoris dan merupakan bagian dari labia minora. Fungsinya melindungi glans klitoris dan sebagai zona erotis yang sensitif. Selanjutnya yang ketujuh ada labia minora. Labia minora merupakan lipatan kulit halus berpasangan yang terletak di bawah labia mayora atau bibir vagina luar. Fungsinya yang pertama melindungi dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Yang kedua memproduksi minyak yang melembabkan dan melumasi area vagina. Selanjutnya yang kedelapan ada vagina. Vagina merupakan saluran elastis yang menghubungkan vulva dengan rahim dan merupakan organ seksual yang penting bagi wanita. Fungsi dari vagina yang pertama sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, yang kedua tempat keluarnya janin saat persalinan, yang ketiga sebagai jalan masuk sperma ke rahim untuk proses pembuahan. Yang kesembilan ada vestibulum. Vestibulum merupakan ruang depan vagina yang merupakan cekungan dangkal yang terletak di antara labia minora. Fungsinya yang pertama mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina saat bersenggama. Yang kedua muara uretra, yaitu tempat keluarnya air kencing. Selanjutnya yang ke-10 ada pudendal cleft atau celah pudendal, merupakan celah yang berada di antara labia mayora, yaitu lipatan kulit yang membentuk vulva. Fungsinya melindungi struktur vulva yang lebih halus. Celah ini terletak di antara labia mayora. Yang ke-11 ada anus. Anus merupakan lubang di mana saluran pencernaan berakhir dan kotoran akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Fungsi anus sebagai jalan keluar feses dan tinja.